Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Pak Surip di pelajaran kimia khususnya kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA NU Ciledug. Sebelum kita belajar, jangan lupa kalian lakukan berdoa dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan materi senyawa karbon yang berikutnya, yaitu aldehid dan keton atau alkanal dan alkanon. Oke. Baik anak-anakku, perhatikan nanti slide yang akan Bapak tayangkan. Oke, ini adalah aldehid dan keton anak-anakku. Ini tujuan pembelajarannya. Nanti setelah kalian belajar dengan Bapak, diharapkan nanti dapat membedakan struktur molekul dari aldehid keton, menjelaskan tata nama, menjelaskan sifat, sintesis atau pembuatan, dan kegunaan. Oke, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan isu-isu atau informasi tentang aldehid dan keton yang ada di masyarakat. Contoh, di masyarakat kita mengenal ada formalin. Formalin banyak disalahgunakan dalam pengawetan makanan. Produk yang banyak dicurigai misalnya adalah mie basah dan pengawetan ikan segar. Sebenarnya penggunaan yang benar formalin itu sebenarnya diuntukkan untuk industri kain dan untuk mengawetkan jenazah serta preparat biologi. Formalin adalah salah satu senyawa aldehid. Oke. Kemudian kalian juga pasti kenal dengan namanya aseton. Senyawa ini digunakan oleh para pesolek untuk membersihkan cat kuku. Biasanya ini maksudnya adalah para perempuan yang suka pakai cat kuku. Biasanya dibersihkan dengan aseton. Nah, aseton ini adalah salah satu senyawa golongan keton atau alkanon. Oke, itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Aldehid mempunyai nama lain dalam IUPAC sebagai alkanal, sedangkan keton mempunyai istilah alkanon. Keduanya merupakan isomer fungsional. Disebut isomer fungsional karena mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Oke, perhatikan di sini. Struktur molekul alkanal atau aldehid dan keton atau alkanon. Struktur molekulnya RCOH. Tapi OH-nya bukan alkohol karena di sini ada ikatan rangkap 2. Kalau alkanon atau keton RCOR. Ini bedanya ya. Ini H, di sini R. Itu aja bedanya aldehid dengan keton atau alkanal dengan alkanon. Gugus fungsi aldehid berarti COH ikatan rangkap, ini CO gitu ya, atau karbonil. Ya. Rumus molekulnya sama, CnH2NO, ini juga CnH2NO. CnH2N, kenapa? Karena ada ikatan rangkap 2. Contoh dan namanya. Oh ya, di sini untuk contoh ini kurang C-nya kurang 1 lagi ya. Mohon maaf. Karena sebenarnya C-nya ini harusnya ada 4 di sini. C, O, H di sini, kemudian di sini C, CH2, kemudian ada CH2 lagi di sini, baru CH3. Berarti C-nya ada 4, namanya butanal. Sedangkan kalau yang keton, CH3, C, O, ini gugus ketonnya, karbonil, CH2, CH3. C-nya di sini 4, namanya 2-butanon. Nah, nanti bagaimana cara memberikan nama ini? Nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Ini cara memberi nama senyawa aldehid atau alkanal. Tata nama senyawa alkanal dengan menggunakan nama alkana yang bersesuai dengan jumlah atom C. Jadi jumlah atom C-nya sesuaikan gitu ya. Kalau C-nya ada 4 ya berarti kan pentana. Kalau C-nya 5 pentana. Kalau C-nya 6 heksana. Cuma nanti akhiran A-nya diganti dengan akhiran al. Oke? Atau menyebutkan gugus alkil diikuti aldehid. Oke, alkana A jadi al. Contoh di sini ini. Perhatikan. COH ini kenapa? CH2, CH3. C-nya ada berapa? 1, 2, 3.
Oke, kalau alkana ini kan propana, tapi karena ada gugus aldehid, al diganti al, maka di sini jadi propanal. Gitu ya. Propanal atau propanaldehid. Ini nama lainnya, nama trivialnya. Karena umumnya kita pakai nama ini, propanal. Oke, atau propanaldehid. Ya. Penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus O. Contoh, nih alkana yang lainnya atau alkanal yang lain. C, O, ini gugus O ini bisa di bawah, bisa di atas. Oke, C, O, H, C, ini CH2, CH2 di sini ada yang namanya cabang CH3, ini CH3. Nah, dimulai dari sini, ini C ini nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kan butana. Nanti berubah jadi butanal. Nah, di sini ada CH3, ini namanya cabang. C-nya 1 berarti metil. 1, 2, 3. Ada cabang metil di nomor 3. C3 berarti 3 metil. Butanal. Butanal karena C panjang, ini C rantai induknya ada 4. Gitu ya. Kalau C-nya ada 5 berarti nanti 3 metil pentanal. Gitu ya. Oke. Bagus. 3 metil butana aldehid atau 3 metil butana aldehid. Tata nama keton atau alkanon dengan menggunakan nama alkana yang bersesuaian jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti akhiran on atau menyebutkan gus alkil R dimulai sesuai abjad diikuti keton. Perhatikan di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini ada gugus keton di sini. Di nomor 2. Ini kan nomor satunya di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 butanon. Ini kalau tidak ada cabang. Atau etil, metil, keton. Ini etil, metil, keton. Ini nama lainnya ya. Atau nama trivialnya. Nah, ini yang ada cabangnya. Contoh yang ada cabang. Perhatikan. Oke. C nomor satunya ada di sebelah kanan karena dekat dengan CO, dengan karbonil. Jadi jangan dari kiri. Kalau dari kiri jauh, 1, 2, 3, 4 baru ketemu CO. Kalau dari sini kan 1, 2 ketemu CO. Artinya penomoran itu tidak harus selalu dari kanan, bisa saja dari kiri. Ya. Ini hanya contoh kebetulan. Ini ada cabang metil di nomor 3. Maka namanya 3 metil, ini 3 metil. Nah, gugus ketonnya ada di nomor 2, berarti 2 pentanon, gitu ya. Ini gugus ketonnya ada di nomor 2. 2 pentanon itu karena gugus keton ada di C nomor 2. Gitu ya. Nah, ini bedanya keton dengan aldehid. Kalau aldehid, dia selalu di nomor 1. COH-nya, gugus aldehidnya itu pasti selalu ada di nomor 1. Karena pasti ada di ujung. Kalau ini keton bisa di nomor 2, bisa di nomor 3, gitu ya. Oke. Sifat fisika dan sifat kimianya, perhatikan perbedaannya. Alkanal, wujudnya ya, gas pada suhu kamar, metanal, suhu yang lebih banyak berwujud cair. Kalau yang pendek, dia gas. Keton mempunyai sifat fisik hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Oke, titik didih dan titik leleh lebih rendah daripada senyawa alkanol. Dengan alkohol ya, alkohol. Titik didih alkanon lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif sama. Jadi titik didihnya lebih rendah daripada aldehid. Kalau keton dia titik didihnya lebih tinggi. Kelarutan senyawa polar merupakan senyawa polar termasuk senyawa polar dan larut dalam air jadi sama. Oke, kelarutan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah suku atom C. Termasuk senyawa non elektrolit ini juga sama, senyawa non elektrolit daya hantar listriknya. Sifat kimianya, ikatan hidrogen tidak membentuk ikatan hidrogen. Antara senyawa alkanon tidak terjadi ikatan hidrogen sama. Senyawa polar juga sama. Reaktifkan alkana lebih reaktif daripada keton. Oke. Aldehid atau alkana lebih reaktif daripada keton. Adisi dengan H2 menghasilkan alkohol primer. Adisi alkanol dengan H2, adisi alkohol dengan NaHCl3 dan seterusnya. Artinya ini adisi alkanol dengan HCN. Sama, gitu ya.
reaksi oksidasinya ini. Oke. Identifikasi alkanal plus Fehling menghasilkan endapan merah bata, alkanon dengan Fehling tidak bereaksi. Nah, ini yang biasanya membedakan. Perhatikannya. Kalau aldehid alkanal plus Fehling menghasilkan endapan merah bata, biasanya positif istilahnya. Kalau alkanon plus Fehling tidak bereaksi, negatif. Alkanal dengan tolens, reaksi tolens menghasilkan cermin perak. Alkanon dengan tolens tidak bereaksi. Ini yang biasanya membedakan antara yang sering kalau di dalam soal yang membedakan antara aldehid dengan keton atau alkanal dengan alkanon. Oke, kalau ini Fehling dengan tolens dia positif, kalau keton negatif, tidak bereaksi. Oke ya. Ini reaksi tolens gitu ya. Ini komposisi seterusnya. Sintetis pembuatan aldehid, oksidasi alkohol primer yaitu si asam karboksilat. Pembuatan keton dengan oksidasi alkohol sekunder menggunakan katalis natrium bikromat. Ya. Kalau ini alkohol primer, kalau ini dari alkohol sekunder. Kegunaan, perhatikan kegunaannya ya. Formalin digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat. Digunakan untuk pembuatan zat warna, damar sintetis, dan plastik termostat. Sedangkan keton pelarut senyawa organik seperti vernis, lak, pembersih cat kayu, cat kuku. Bahan baku dalam industri pembuatan kloroform dan iodoform. Oke, ini ketonnya aldehid. Kloroform dan iodoform. Bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilena. Ini perbedaan kegunaan atau kegunaan dari aldehid dan keton dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Kita lanjutkan lagi. Ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang terakhir di bab ini, yaitu asam karboksilat dan ester. Nanti kalian pelajari dulu. Jadi jangan mengandalkan apa yang Bapak sampaikan, kalian pelajari buku paket dan LKPD-nya atau LKS-nya. Gitu ya, untuk mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak berikan. Paham ya? Jadi semangat belajar, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.